Baik, kalau ada lagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang di luar, mohon masuk segera kita akan mulai ibadah kita. Ada kayak dunia lain loh. Ada begini banget ya. Enak ya? Ada. Tak puas ya. Oh. Oke, shalom Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Lambaikan tangannya dan shalom. Baik, puji nama Tuhan, kita kembali lagi berkumpul pada pagi hari ini karena tadi malam kita sudah memperingati bahkan ibadah Getsemani, dan pada hari ini kita mengingatkan lagi bahwa betapa banyak Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena salibnya kita hidup, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Untuk itu jemaat-jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan mau menyembah Dia. Haleluya. Percaya Tuhan hadir di tempat ini. Dia bersama
pagi hari ini di tempat yang baru ini Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami datang Tuhan Yesus, berkumpul Tuhan Yesus untuk memperingati Tuhan hari penyaliban Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga kami akhiri. Roh Kudus turun di atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita berpujian untuk Tuhan. Sungguh besar pengorbanan Tuhan. Benar Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Kalau ada HP bisa searching di Google kalau Bapak Ibu tidak tahu lirik lagunya. Kemanakah aku dapat pergi menjauh rohmu yang suci, jauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, mulia dan berharga, dan berharga. Kita ulangi dari awal. Kemanakah? Saya undang jemaat-jemaat bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi menjauh, yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar, sungguh besar. Jemaat-jemaat angkat tangannya, jemaat-jemaat. Mari menaikkan pengorbanan Tuhan Yesus. Iya benar Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh
suara, lembutkan suara kita dengan menyanyikan lagu ini. Benar ya Tuhan, lalu dan untuk dimengerti Tuhan, untuk dimengerti sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentang benar Tuhan, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar yang kau pikirkan padamu. Terlalu dalam dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari sembah Tuhan. Ayo maju angkat tangan bersembah Dia, sambutkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan mengingati hari kesalinan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Haleluya, sana bagimu Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan, Allah yang dahsyat. Hosana bagimu, hosana bagimu, hosana. Sungguh besar pengorbananmu, sungguh indah, sungguh dimengerti hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kita akan puji karena salibmu Surya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, mujizat-Mu karena salibmu. Tuhan ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Namanya Tuhan, karena salibmu kami hidup, karena kami tahu Tuhan Yesus, kami orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari semangat jemaat-jemaat. Gambar-gambarnya dong. Haleluya. Saatnya kita akan mau berseru-seru untuk memuji Tuhan. Kita memuja bangkit surga nama Yesus. Karena Tuhan Yesus benar-benar kuasa kita. Disalibkan. Haleluya.
maju oleh darah anak domba, oleh darah domba, oleh darah anak domba, oleh darah domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Jemaat-jemaat Tuhan ini sangat luar biasa memuji-muji Tuhan. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Karena kita sudah semangat memuji Tuhan, dan saat ini kita akan mau merenungkan betapa banyak Tuhan hari ini. Kita kembali hari ini memperingati hari penyaliban Tuhan Yesus, dan kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasihmu mengalir
terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kepada-Mu ya Bapa. Makasih Bapak. Tuhan, hari kematian-Mu pada hari-hari ini Bapa. Ya Tuhan, Engkau mau Tuhan ubah hati kami, membentuk hati kami Tuhan menjadi baru Tuhan dalam Engkau ya Bapa. Tuhan pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami ya Bapa. Kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menyatakan Tuhan dan boleh menjadi kekuatan untuk kami terus melangkah bersama-sama dengan Engkau. Amin. Biarlah melalui kematian-Mu itu Tuhan, Engkau mampu mengubahkan hidup kami, karakter kami yang tidak baik menjadi baik. Amin. Sehingga seluruh kehidupan kami boleh diperbarui Tuhan. Amin. Melalui kematian itu Tuhan, Engkau yang sudah menebus dosa kami Bapa. Biar penebus kami tidak menjadi sia-sia Tuhan, tapi boleh menjadi berkat bagi kami semua untuk kami tetap hidup menurut Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, sucikan hati dan pikiran kami, biar kami boleh fokus untuk mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Amin. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Semua enak tidurnya? Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan, ya, kesehatan, kekuatan, dan kita boleh ada sampai saat ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita patut bersyukur karena Yesus yang mati di atas kayu salib telah bangkit. Hari ini memang hari Jumat Agung. Kita mengenang kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu. Apa yang Tuhan lakukan untuk saudara dan saya? Bukan berarti kita bersedih. Kita memang bersuka cita karena Yesus telah menang. Dia bangkit. Tapi kita hanya mengenang kembali 2000 tahun yang lalu. Apa sih yang Tuhan lakukan? Karena Dia hidup maka kita ada harapan, ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tapi kalau kita merenungkan perjuangan Yesus, tidak seberapa dibandingkan perjuangan saudara atau masalah yang kita hadapi saat ini. Tema pagi hari ini di Jumat Agung, ya, di Villa Berkat Sukacita, saya berikan tema teguh menghadapi tantangan. Banyak masalah yang kita hadapi. Saya tanya kita semua yang ada di sini, adakah di antara kita yang tidak pernah punya masalah atau tidak ada masalah? Ayo, siapa yang tidak ada masalah saat ini bisa angkat tangan. Kita semua punya masalah, kita semua punya tantangan, kita semua punya persoalan. Persoalannya memang berbeda-beda. Ada masalah ekonomi, masalah suami, masalah anak. Tapi satu hal, masalah nilai katanya. Betul, karena dia masih bersekolah, dia harus berjuang, harus belajar. Kalau dapat nilainya di bawah angka 6, kurang memuaskan. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Iya. Jadi dia harus mendapat nilai di atas nilai 7. Ya kan? Minimal 7. Nah, 75 lagi dia bilang minimal. Ya. Itu masalah bagi anak-anak kita yang masih bersekolah. Dan saat ini kita melihat masalah apa yang Tuhan hadapi. Memang kita tahu masalahnya kan memang Yesus mati di atas kayu salib. Semalam saja Pak Lukas berkhotbah, ya, di mana Tuhan berjuang. Dia berdoa, dia selalu pergi, setiap pagi dia pergi ke Taman Getsemani. Untuk apa? Dia berdoa untuk saudara dan saya, agar kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, dan takut akan Tuhan. Bukankah kita mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, anak-anak kita untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, bukan menjadi anak yang sukses dan berhasil. Itu memang dambaan kita juga setiap orang tua. Kita bangga, kita senang kalau anak kita sukses dan berhasil. Tapi kalau anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, maka dia akan menjadi anak yang sukses dan berhasil.
Iya Pak, iya. Iya. Dia akan menghormati orang tuanya, menghargai orang tuanya, dia akan taat tuh. Ya, menghargai firman. Anak yang baru kelas 2 SD saja sudah mengerti. Makanya kita jangan kalah sama mereka. Kita didik mereka, tapi kita tidak melakukan. Kita mengajarkan mereka, tapi kita tidak memberikan contoh. Tapi Yesus memberikan contoh dan teladan bagi kita semua. Tantangan apa Jumat Agung yang kita peringati sebagai pengingat tentang penderitaan atau sengsaranya Tuhan Yesus Kristus. Dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Tapi baru 5 menit Tuhan Yesus datang melihat, dia lihat muridnya tidur. Ya. Dia diamkan, saudara. Yesus, saat ini kita memperingati atau mengingatkan tentang penderitaan. Sebelum akhirnya Yesus harus mati di atas kayu salib. Kalau menurut firman Tuhan, menurut Kisah, jam 10 pagi Yesus tergantung di atas kayu salib. Jadi tinggal beberapa jam lagi kita mengenal penderitaan atau tantangan yang dialami. Tetapi Yesus tekun, dia memiliki keteguhan hati dalam menghadapi tantangan. Sehingga kita juga bisa kuat. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah seberat apapun, jangan akhirnya kita mengambil jalan pintas. Kenapa mereka yang selalu mengambil jalan pintas? Ya belum lama di medsos kita mendengar, kita membaca, kita melihat berita-berita satu keluarga terjun dari lantai berapa saya kurang begitu ingat. Ya. 2 anak. Dalam kisahnya dia ini terlilit hutang akibat judi online. Dia mengambil jalan pintas. Suami istri, anaknya yang katanya 2 orang tadinya mau lari, tapi ditangkap oleh bapaknya, diikat menjadi satu. Sudah diharuskan untuk terjun. Akhirnya satu keluarga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, anak yang tidak bersalah menjadi korban. Kadang-kadang kita bilang itu hukum karma. Saudara, sekarang gak ada lagi hukum karma. Orang tua yang bersalah, orang tua yang mendapat hukuman. Kalau orang tua dihukum masuk penjara, bukan hukum karma ke anaknya, tapi akibat kesalahan orang tua, anak mengalami atau ikut menderita, ikut malu akibat perbuatan dari orang tuanya. Tapi apa yang Yesus hadapi? Ketika dia diperhadapkan dengan kematian, dia tahu sebentar lagi dia akan menghadapi hal ini. Berulang-ulang kalau di Jumat Agung diingatkan kembali, ya, bahwa dikatakan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani pada malam hari yang kita rayakan kemarin sebagai malam Getsemani, dikatakan dia berdoa kepada Bapa, Bapa kalau boleh, lalukan cawan ini, lalukan masalah ini, lalukan persoalan ini, lalukan penderitaan ini. Tapi tidak berhenti sampai di situ, tidak titik, ada koma. Bukan kehendakku yang jadi, bukan keinginanku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Saudara, Yesus tidak mudah menyerah. Mari kita sama-sama membaca di dalam Lukas pasal yang ke-22.
dari ayat ke-39. Ya, kita buka sama-sama. Saya baca ayat 39. Saudara, ayat yang berikutnya dan kita bergantian. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Lukas 22 ayat 39. Di taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, dia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan masih bersungguh-sungguh berdoa. Keluhnya seperti titik darah bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Saudara, dikatakan Yesus setiap kali pergi. Dan saat itu juga Yesus pergi. Yesus tidak mudah menyerah. Yesus sudah tahu peristiwa ini akan terjadi dan bakal terjadi dan dia harus menghadapinya. Namun apa yang Yesus pikirkan? Apakah Yesus berpikir dia akan meninggalkan kenyataan ini? Dia lari dari kenyataan, menghindar dari tantangan yang dia hadapi. Dikatakan di sini dia tidak menghindar. Memang dia berdoa kepada Bapa. Memang dia katakan kepada Bapa, karena dikatakan saat itu memang Yesus adalah manusia 100%. Sama seperti yang saudara rasakan. Dia punya rasa kecewa, dia punya rasa sakit, dia punya rasa takut. Sudah. Di dalam ketakutannya dia berdoa, kalau boleh Bapa. Mungkin anak kita, mungkin kalau ada masalah, kalau boleh Papa. Tapi biarlah kehendak Papa yang jadi. Kehendak Bapa yang jadi. Saudara, Yesus tetap pergi dikatakan ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Alkitab mencatat sebagai sesuatu yang sebagaimana yang dia lakukan setiap hari. Saudara, setiap pagi Yesus doa itu buat saudara dan saya. Supaya kita kuat, supaya kita tetap ada di dalam rel kebenaran, kita taat. Bukankah tadi saya bertanya, adakah di antara kita saat ini yang tidak punya masalah? Di depan kita selalu ada tantangan yang berbeda. Masalah saya berbeda. Mungkin kalau saudara lihat, masalah Ibu Trisma kecil, masalah saya berat. Tapi kalau itu ada di hadapan saudara, belum tentu sudah. Kita punya salib masing-masing sesuai dengan kemampuan kita yang Tuhan izinkan terjadi. Kita nggak mungkin kuat seperti kalau kita diberikan tantangan atau ujian yang dialami oleh Ayub. Apa kita bisa kuat? Tidak. Atau kita bisa kuat kalau kita diizinkan oleh Tuhan diberi ujian. Bukan Tuhan yang memberikan kita pencobaan, tapi Tuhan izinkan ujian itu terjadi. Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Apa kita kuat kalau kita diperhadapkan seperti Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak? Apakah Abraham terpikir nanti Yesus akan menyiapkan? Sudah.
pikir? Anak satu-satunya yang didambakan bukan setahun 2 tahun, 20 tahun namanya. Saudara, anak saya saja 6 tahun, belum Tuhan izinkan, dia sudah gelisah, dia sudah berusaha. Mika saja baru mendapat anak setelah sekian tahun, dia sudah gelisah, dia bingung. Abraham, yang kata Yesus katakan, keturunanmu akan seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Banyak bukan? Bukan cuma 1-2 loh, banyak. Tetapi satu pun, ya, Abraham bisa bilang, mana Tuhan janjimu? Sudah sekian tahun loh, bukan setahun 2 tahun. Mika 5 tahun aja gelisah, anakku 5 tahun aja gelisah, bukan setahun 2 tahun. Kalau kita seperti itu, apakah kita akan tetap setia menghadapi tantangan apapun Tuhan yang Engkau izinkan? Aku percaya ini yang terbaik bagi Tuhan dan bagi kami. Atau kita bilang, buat apa gue ke gereja? Buktinya gue sampai saat ini gue udah doa minta anak, Tuhan gak kasih. Saudara, kita mundur, kita putus asa, kita kecewa. Itu kan dambaan kita untuk berumah tangga. Kita lupa kembalikan kata-kata, biarlah kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendakku. Nikmati saja, nikmati saja. Kadang kalau saya melihat rumah tangga yang tidak punya anak, kemudian dia ambil anak, bukan nggak boleh, bukan nggak boleh. Jangan suka mempercepat proses Tuhan. Itu bukan kehendak Bapa. Kadang kita salah kaprah. Abraham Tuhan bilang tunggu janji, tapi Sarah salah kaprah. Ya. Seakan-akan kita mempercepat, membantu proses janji Tuhan. Akhirnya terjadilah saudara sepupu. Tapi itu pun seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan ya tidak ada. Makanya kita bilang kalau kita berdoa, Tuhan aku mau, kalau Tuhan izinkan, tapi biarlah kembalikan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakmu. Begitu dengan pasangan hidup, kan saya sering bilang, begitu juga dengan pasangan hidup kita. Kita mau nih, Tuhan aku mau pria yang seperti ini nih Tuhan. Atau setelah kita kenal, Tuhan aku mau ini nih. Jangan Tuhan pisahkan aku dengan dia. Tuhan kasih gak saudara? Tuhan kasih. Tuhan kasih. Tapi nanti dampaknya ada akibatnya. Sanggupkah kita menghadapi akibatnya? Yang seperti dialami oleh Abraham. Setelah Abraham menikah dengan Hagar, akhirnya si Sarah nangis pula. Ya kan? Ada akibatnya yang harus kita tanggung. Semua masalah ada yang harus kita perjuangkan dan kita pertahankan. Ya. Seperti yang Tuhan di depan kita selalu ada tantangan, persoalan, kesulitan. Namun apa yang harus kita lakukan? Sikap hati kita. Bagaimana kita menghadapi masalah itu? Kita tahu kita tidak mampu. Siapa yang mampu? Saudara pikir saya mampu? Kita nggak mampu. Tapi kita minta kekuatan yang dari Tuhan. Kalau kita bisa bertahan sampai saat ini, bisa melewati masalah demi masalah, kita bisa melewati COVID, apa karena kita pintar memanage? Kita pintar. Saya selalu minum vitamin. Berapa banyak orang yang minum vitamin?
akhirnya lewat. Ya kan? Bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat. Semua karena kasih karunia Tuhan. Minta kekuatan yang dari Tuhan sehingga kita mampu. Tuhan yang lebih dulu telah memberikan teladan kepada saudara dan saya. Masalah Tuhan terlalu berat, bahkan sangat-sangat berat. Tidak sebanding dengan apa yang kita alami atau yang kita hadapi. Masalah saudara seberat apa sih, coba saya tanya. Masalah anak yang merongrong saudara, berkali-kali saya bilang. Ya, kemarin Selasa Nita bilang mulutmu adalah harimaumu, mulutmu adalah doamu. Sudah. Jadi kita sebagai orang tua harus hati-hati dalam kita berkata dan berucap. Sejelek apapun karakter anak kita, di dalam kita berdoa, kita harus bilang terima kasih Tuhan untuk anak, cucu, mantu yang begitu peduli, mengasihi, memperhatikan. Apalagi mulut kita sebagai orang tua wanita. Jangan dikit-dikit ya, anak sial lo, biar lo dikutuk lo. Itu anak kita, sejelek apapun itu anak kita. Kenapa dia sampai seperti itu? Kita mungkin salah didik. Kita koreksi diri. Ya saudara, kita harus hadapi, kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih. Biarlah Tuhan ingatkan dia. Saat ini di mana dia berada, ingatkan, sadarkan, kembalikan. Untuk dia menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau dia takut Tuhan, saudara nggak usah pusing. Dia pasti ingat kita sebagai orang tua. Dia pasti peduli kepada kita sebagai orang tua. Dan sekali lagi saya ingatkan tentang Thomas Alva Edison. Seorang anak yang waktu di sekolah teramat bodoh. Dia tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di kelas atau di sekolah itu. Ya kan? Singkat cerita orang tuanya, mamanya dipanggil. Coba kalau kita yang dipanggil terus gurunya bilang, Bu maaf ya Bu, anak ibu tuh gak bisa mengikuti pelajaran di tempat ini karena terlalu bodoh. Sakit gak hati kita? Sakit. Sakitnya hati ini. Sakit hati kita. Enak aja kalau ngomong. Sampai anaknya sendiri berkata, Ma kenapa aku dipindahin? Aku suka sekolah di tempat ini. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Itulah gunanya kita minta hikmat dari Tuhan. Hikmat tidak didapat di bangku sekolah. Walaupun saudara udah doktor, MTH, STH, ya, S1, S2, S3, S mambo. Ya. Kata Pak Yori Tasik itu gembala sidang Shalom Tanjung Priuk. Ya, S5, bukan S1, S2, S3, S5. Shalom. Apa ya dia bilang? Susah senang sama saja. Susah senang sama saja. Shalom katanya. Jadi S5. Susah senang sama saja. Shalom. Jadi susah senang tuh bersukacita saja, bersyukur saja. Orang tuanya merangkul. Nah, kamu tuh terlalu pintar di sini, nah. Jadi kamu nggak bisa sekolah di tempat ini. Kamu harus pindah di tempat yang lain supaya kamu bisa berkembang, supaya kamu bisa berhasil. Anak yang tidak ada artinya di mata seorang guru menjadi penemu lampu pijar yang kita bisa nikmati sampai saat ini. Mustahil buat manusia, nggak ada yang mustahil buat Tuhan.
Yang penting arahkan hatimu kepada Dia. Jangan pusing dengan perkataan orang kiri kanan. Boleh kita tangkap, bukan juga kita tidak peduli, boleh kita tangkap. Tapi jangan terlalu dimasukkan di hati. Yang baik kita ambil, yang jelek kita buang. Pandang Yesus, sebab Dia hidup. Ada hari esok, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Yang kedua, bagaimana kita harus menghadapinya? Apakah Yesus sanggup? Dia bilang, aku gak sanggup Bapak. Terlalu berat tantangan yang aku harus hadapi. Tapi yang Yesus lakukan, Dia selalu menghadapi dengan doa. Doa adalah sumber kekuatan kita. Saudara gak percaya? Buktikan. Jangan karena orang kita mengikut Tuhan bahwa Yesus itu Allah yang berkuasa. Tapi alami dalam kehidupan kita. Buktikan saudara. Apakah betul doa itu adalah sumber kekuatan? Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita jangan cerita kepada orang kiri kanan. Bukan jalan keluar yang kita dapatkan, tapi gosip sekampung yang akan kita dapatkan. Cari orang yang tepat adalah Bapa di surga. Pakai lutut kita untuk berseru kepada Dia. Kalau memang perlu curhat, cari teman yang tepat. Jangan salah kita berbicara. Sudah bukan menjadi jalan keluar. Kita berseru kepada Tuhan, buktikan. Aku mau buktikan. Ketika diperhadapkan dengan masalah, masuk ke dalam kamar berdoa. Dan kalau saudara perlu menangis, kalau saudara perlu berteriak. Gak usah cari ke gunung. Ini sekarang lagi di atas gunung, saudara. Saudara bisa naik entah di atas rumahnya Pak Johan yang paling atas tuh. Kalau saudara ada masalah, teriak sekeras-kerasnya. Bukan itu. Tapi masuk ke dalam kamar, berseru kepada Tuhan. Saudara keluar dan selesai dari doa, ada rasa sukacita. Kalau nggak percaya, buktikan. Dan buktikan. Doa adalah sumber kekuatan. Yesus minta kepada murid-muridnya untuk berdoa, dukung doa. Saudara, saya juga tanpa dukungan doa saudara tidak mungkin mampu, tidak mungkin kuat, tidak mungkin bisa bertahan. Saudara pikir saya mau untuk jadi gembala? Bukan kemauan saya. Kalau saya mau dari awal saya merintis, saya saja saudara kalau saya ambisi untuk tampil di depan, saya tidak pernah berambisi untuk tampil di depan. Kalau saudara izinkan setiap minggu saya nggak perlu khotbah, saya puji Tuhan, haleluya saudara. Betul. Nanti jangan saudara bilang, namanya gembala sih tidak pernah khotbah gitu. Saudara izinkan saja. Saya nggak khotbah, betul. Karena khotbah itu bukannya satu, ya saya sih memang pernah, saudara. Waktu Ibu Mary Hartanti khotbah di gereja kita, ya, atau waktu di Kepu, masih di Kepu saya, saudara. Dia khotbah, saya di belakang tuh duduk. Saya bilang begini, ada Tuhan, kapan ya saya bisa berdiri seperti ibu itu? Saya hanya berdoa seperti itu. Kapan ya Tuhan saya bisa berdiri seperti ibu itu? Alangkah bangganya kalau saya bisa berdiri seperti itu. Ada satu kebanggaan memang kalau kita bisa berdiri. Ada satu kebanggaan kalau kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Makanya kalau kita diberi kesempatan, jangan kita jual mahal. Kadang-kadang kita jual mahal. Kalau dikasih tugas sama saya, sama Ibu Juliawati sebagai ketua BI, enggak ada. Biarin tuh, rasain, enggak ada saya.
Gereja sepi kan? Nggak ada tuh yang mau melayani. Saudara, Tuhan bisa pakai batu, bisa pakai kursi, bisa pakai apa saja. Dan kita merasa kita ini hebat. Kita bisa diberi kesempatan melayani Tuhan, satu anugerah. Makanya kesempatan itu pergunakan semaksimal mungkin. Berikan yang terbaik buat Tuhan, bukan buat manusia. Waktu beberapa hamba Tuhan bilang saya harus menjadi gembala, saya berdoa Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya, memang Tuhan suruh saya menjadi gembala. Berkati usaha saya. Sehingga saya tidak melayani hanya karena belas kasihan dari jemaat. Saya melayani tulus hanya untuk Tuhan. Dan kan saya bilang, Mika mungkin nggak pernah tulis ke keuangan gereja. Kalau mengharapkan dari gereja, saya sih bisa mundur teratur kali saudara. Kalau nggak ada usaha sendiri yang masuk, saudara, saya bisa mundur teratur. Bukankah hamba Tuhan juga manusia, perlu makan? Saya bilang Mika buat tuh keuangan gereja, keluarkan setiap bulan. Jadi jemaat lihat, untuk apa? Untuk apa, saudara? Sekarang aja Mika udah mengeluh lagi. Kolektor udah minus banyak nih. Udah doa aja, doa. Saya nggak tahu dia pakai duit siapa juga, saudara. Kadang-kadang saya juga marah. Lu kalau megang duit ya enak aja, lu main pakai putar-putar. Doa, saudara. Menghadapi dengan doa. Di ayat yang ke-40 yang tadi kita baca, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk berdoa agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Agar kita kuat, kita bisa bertahan menghadapi masalah. Karena Tuhan tidak akan memberikan ujian melebihi dari kekuatan kita. Makanya jangan lihat masalah teman, masalah tetangga. Kita pandang Yesus. Tuhan sanggup. Kemudian Tuhan juga memberikan contoh. Kalau Tuhan bilang suruh murid-muridnya berdoa, bukan cuma buat murid-muridnya, tapi dia memberikan contoh teladan. Makanya kalau kita khotbah itu, saya kan bilang berkali-kali, kalau saya khotbah tentang kasih saja, kalau saya tidak bisa berbagi kasih, saya nggak akan khotbah tentang kasih. Karena khotbah itu bukan cuma buat saudara, buat saya. Sementara saya mengajarkan kasih, saya tidak pernah bisa memberi. Kasihilah musuhmu, kasihilah saudaramu. Kita punya uang aja kita genggamin, saudara, kita nggak bisa memberi. Gimana kita bisa khotbah? Minimal kita bisa praktek, kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi contoh. Memang untuk mencari yang sempurna tidak ada, siapa di antara kita yang sempurna. Tapi setiap hari kita harus menjadi lebih baik. Sehingga pada waktu Yesus datang, kita benar-benar kedapatan sempurna. Dan tidak ada satu di antara kita yang tertinggal. Saudara, nggak usah takut dengan mensos berita-berita yang menakutkan. Nggak usah takut. Wah, di sana orang udah pakai chip. Kalau nggak ada chip, kita nggak bisa belanja. Waduh, gimana ya dengan saya? Nggak usah takut, saudara.
Sebelum kita pakai chip, kita sudah terangkat kalau kita hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Mungkin pada saat kita berkumpul di sini ada 2-3 orang yang hilang. Bukan mati, hilang. Kita sudah terangkat. Kita tidak diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami penderitaan yang cukup berat di dunia ini. Itu bukan omong kosong, saudara. Itu memang penggenapan firman Tuhan. Coba saudara baca. Baca saja Alkitab, gak usah saudara apa. Tentang chip, tentang ini, semua ada. Itu penggenapan. Tapi kita yang hidupnya benar, hidupnya taat, hidupnya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, saudara gak usah khawatir. Kita gak akan mengalami penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Kita akan terangkat terlebih dahulu. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Memang kita tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Jangankan kita. Kalau ada gembala sidang bilang besok tanggal sekian Yesus datang, turunnya di Sentul, itu jangan saudara ikuti. Kalau pasang chip, pasang ini memang itu penggenapan. Tapi kita nggak perlu khawatir. Ya, nggak usah khawatir, saudara. Karena sebelum penderitaan itu datang, kita semua yang hidup kudus dan benar akan terangkat bersama-sama dengan Yesus. Bukan cuma bertemu dengan Tuhan. Kalau saya selalu berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya nggak mengalami kematian, tapi saya akan terangkat. Karena kedatangan Tuhan memang sudah semakin dekat. Saya bukan hanya ingin menjadi rakyat dan berjumpa dengan Tuhan, tapi saya juga ingin memerintah bersama Tuhan. Saya ingin tetap melayani bersama dengan Bapa di surga, seperti saya melayani di dunia ini. Satu kebanggaan, saudara. Coba tanya Ibu Yuliawati, Ibu Wawa. Satu kebanggaan nggak kita dikasih kesempatan untuk melayani? Satu kebanggaan, bukan satu kesombongan loh. Beda kebanggaan dengan kesombongan. Betty, beda-beda tipis. Satu kebanggaan. Saya bangga, saudara. Bangga. Kenapa? Kepandaian saya terbatas, keuangan saya terbatas. Walaupun memang dari bawah. Umur 12 tahun saya udah melayani Tuhan dengan cerita di sekolah minggu. Tanpa memikirkan PK. Zaman dahulu nggak ada yang namanya PK. Makanya lagu kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan terlalu manis. Saudara pernah dengar gak lagu ini? Di gereja-gereja manapun. Baru sekarang saudara dengar karena saya menyanyi. Gak laku lagu ini. Melayani Tuhan tanpa PK, pindah. Cari PK yang lebih besar. Saudara gak sadar Tuhan sanggup memberkati saudara dari 8 penjuru mata angin. Kalau kita setia kepada Dia. Gereja pendeta tidak bisa memberikan PK yang besar. Tuhan kirim yang lebih besar dari berbagai macam cara. Saya gak pernah lihat PK dalam melayani Tuhan. Gak ada PK. Tanya tuh Opung, ada PK gak? Gak ada. Saya melayani Tuhan. Opung masih ada, saudara bisa tanya deh sama Opung. Saya dulu jadi bendahara di gereja kita. Bukan sombong loh, bendahara tuh Ibu Julawati juga ngalamin kan. Kalau Natal saya cari dana tanpa gembala, saya cari dana. Seluruh aktivis, pelayan, hadiah Natalnya gede-gede, bagus juga.
dengan sungguh. Bukan karena saya gembala sidang, ya maaf. Saya dengar di mimbar, di TikTok, ya. Kalau saudara kita sakit, anak kita sakit, jangan kasih perpuluhan ke gereja. Saudara bukan kasih perpuluhan ke gereja loh. Saudara mengembalikan itu milik Tuhan. Itu milik Tuhan, bukan membayar ke gereja. Salah kata. Percuma dong kita mengajarkan WCB tentang keuangan. Yang pertama adalah tentang keuangan. Yang pertama adalah perpuluhan. Itu milik Tuhan. Mika tuh ikut saya lama, saudara. Waktu saya diperhadapkan dengan masalah keuangan yang cukup berat, mungkin saya ada temennya anak saya lelaki dibawa lari 20 juta aja udah ngos-ngosan. Saya cerita sama dia, saya tahu gak mengalami seperti yang saudara alami, berapa banyak aku bilang? 800 juta. Yang benar tante, tante masih bisa kuat kan? Kokoh berdiri karena Tuhan. Karena Tuhan. Coba tanya Mika, stop gak perpuluhan saya? Perpuluhan saya bisa buat beli mobil, cicil mobil. Kalau saya ego, bisa buat cicil mobil. Memang saya dengar ada beberapa teman saya enaknya jadi gembala, buat kerja setengah mati, masih perpuluhan pendekatannya pakai Mercy. Saudara, itu udah urusan gembala sidang. Kalau dia menyelewengkan keuangan gereja, keuangan Tuhan, itu bukan tanggung jawab saudara lagi. Terserah dia, biarkan saja dia yang bertanggung jawab. Bukan kita lagi, saudara. Urusan kita adalah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tapi kita mengembalikan jangan karena kita ingin diberkati, salah lagi. Aku kembalikan Tuhan berkati berlipat kali ganda. Gua kasih 4.000, Tuhan kasih 40.000 atau 400.000. Jangan. Satu hal yang kita tanamkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara, dan Tuhan pelihara hidup saudara. Itu saja. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Apalagi saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Apakah Tuhan melupakan saudara? Kita mungkin melupakan Tuhan. Kadang-kadang hari ini saya nggak ke gereja dulu ya, saya ada urusan melupakan Tuhan. Kadang-kadang doa saja lupa, iya apa iya. Harus kita akui karena saya juga sering melakukan seperti itu. Terburu-buru kita lupa berdoa. Akhirnya ingatnya di mobil. Itu istilahnya. Itu manusiawi, tapi Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia Allah yang tidak pernah lupa kepada saudara dan saya. Saudara digaji 2.200.000 kembalikan buat Tuhan. Jangan saudara pikir nanti saya kurang, belum buat beli baju, belum buat bayar ini, belum buat ini, belum bayar. Jangan. Kembalikan dulu apa yang menjadi milik Tuhan. Ujilah aku, kata Tuhan, bukan kata aku. Ujilah aku. Ujilah aku. Tanya Mika sebelum saya jadi gembala juga. Mika suka bilang gini, jangan Mika. Makanya tulis omset kamu. Dia suka malas kalau saya mau pegang. Saya tulis saudara omset setiap hari. 1 bulan omset saya berapa? Dari omset keuntungan kita minimal aja 30% misalnya. Ya, minimal 30%. 10%-nya sebelum dibagi gaji, potong listrik, potong apa. 10%-nya singkirkan milik Tuhan. Kadang-kadang Mika bilang enggak cukup, sudah lakukan saja. Buktinya kita bisa lewati sampai saat ini. Saya bisa lewati bukan karena kuat tenaga saya. Ini aja nggak bisa kan, udah nggak usah banyak komentar, kamu lakukan saja. Saudara nggak percaya tanya, orang yang masih hidup.
itu untuk kita menghadapi tantangan yang berat. Karena di dalam doa ada sumber kekuatan yang sanggup memberikan topangan kepada saudara dan saya. Memohon agar ada kekuatan yang menopang. Serta kita sadar kita ini manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Saudara, kita nggak sanggup tanpa Yesus. Makanya Tuhan memberikan teladan kepada saudara dan saya. Dia bukan cuma ngomong, bukan cuma khotbah, bukan hanya menasihati. Lakukan itu. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, berserah penuh kepada kehendak Bapa. Berserah penuh kepada kehendak Bapa. Kita sebagai manusia punya kehendak pribadi. Punya rencana. Sebelum kita membuat atau melakukan segala sesuatu, misalnya segala kita ingin beli rumah kah, bangun rumah kah, Tuhan bilang duduk dulu kamu, coret-coret dulu. Kita punya rencana, punya target. Tuhan, doakan, saya punya kerinduan. Saudara pikir saya nggak punya kerinduan untuk punya mobil baru? Mobil saya yang kemarin siapa bilang tuh? Pendeta bilang, Pak Hosea bilang, 15 tahun umur mobil saya. Saya belum pernah pakai mobil lebih dari 5 tahun loh saudara. Ibu Ivon ada juga saksinya di belakang. Karena saya berteman dengan Ibu Ivon bukan setahun 2 tahun. Opung tuh, yang nikah, yang sama-sama saya. Ada di toko saya, menopang saya, membantu saya. Selesai kredit 2 tahun, tanya Pak Apen, lalu di mobilnya sama Pak Apennya. Bos. Selesai kredit. Selesai kredit 2 tahun. Apen bilang, Bu Tris, ganti baru. Siapa yang mau ganti baru? Bahkan waktu saya beli mobil 3 sekaligus, teman anak-anak saya tuh nanya sama mereka satu-satu semua. Kenapa dia nanya? Karena mamanya bukan orang yang kaya raya. Kalau orang yang kaya raya yang duitnya nggak ada serinya, kalau nggak ada serinya nggak laku ya Pak Apen ya. Itu nggak perlu ditanya ya Pak Apen. Bisa beli mobil sekali 3 kredit sama Pak Apen. Teman anak saya dari yang paling besar sampai yang paling kecil bilang gini, mak lo kerja apa sih? Jangan-jangan jual narkoba tuh mak lo kerja begitu. Hebat amat sih mak lo. Bisa beliin anak mobil baru, 1 orang 1. Bisa beliin rumah walaupun cicilan. Mak lo kerja apa katanya? Kata kasarnya mungkin yang kedua, dipelihara siapa tuh mak lo gitu kan? Dipelihara Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan luar biasa. Ada saksi itu, bukan saya ngomong kosong. Saya nggak pernah beli di luar dari Pak Apen waktu itu. Pak Apen memang jual mobil, saudara. Ya, itu mobil terakhir ya Pak Apen yang saya pakai ya. Berserah kepada kehendak Bapa. Di atas semua masalah yang luar biasa, Tuhan juga meneladani itu. Dia mati di atas kayu salib. Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini daripada. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Kita juga begitu. Bapa, kalau boleh, aku kepengen ganti mobil nih Tuhan. Tapi tunjukkan yang jelas, berkati aku. Enggak asal sekarang bisa beli, tapi kepanjangannya kita berapa tahun kita mau cicil? 1 tahun, 2 tahun. Target 1 tahun pun kita harus ikat pinggang, benar. Bisa nggak kita 1 tahun atau 2 tahun ikat pinggang? Sudah. Anak saya sih bisa ngomong, mama ganti aja, nggak usah lo ajarin. Kalau mama ada duit mama pasti ganti. Sudah. Kecuali anak saya kasih nih mah, ganti aja mah.
Nih, mobil udah di depan mama. Tuh ada mantu saya tuh di belakang. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan kayak orang susah kan? Saudara, saat ini apapun masalah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, baik anak muda semua, kita punya masalah. Tapi jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah. Serahkan semua kepada Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Bukan kehendak. Kalau Tuhan taruh saudara di tempat aktia, Tuhan punya rencana yang indah, yang terbaik. Walaupun jemaatnya kecil, walaupun tidak ada peta, ada satu rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan kita mundur, jangan kita menyerah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, kita akan masuk ke dalam doa. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada sukacita, ada berkat Tuhan ini. Saudara, ini waktunya, kesempatan untuk saudara bisa berdoa. Saya beri kesempatan lagi saudara kita berdoa. Kalau saudara ada masalah, saudara bisa angkat tangan biar hamba Tuhan boleh berjalan. Mendopang saudara di dalam doa. Tidak usah berlutut, tidak usah berdiri, duduk. Supaya kita bisa kusuk berdoa kepada Tuhan. Saya maklum saudara, saya tahu. Kita mungkin bisa jongkok, bisa berlutut, kita susah untuk bangun. Ya. Nyaman, saudara. Naikkan pujian ini. Saudara bisa berdoa. Hamba-hamba Tuhan akan berjalan keliling mendoakan saudara. Apakah ada minyak urapan Ibu Juliawan? Ada. Hamba-hamba Tuhan akan berkeliling memberikan minyak urapan. Kita bisa kuat, kita bisa melewati, kita bisa ada sampai saat ini. Dengan segala kesehatan itu sudah berkat Tuhan yang luar biasa. Opung saja bisa saat ini ada bersama dengan kita. Bukan karena dia kuat, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan semangat. Kita bisa mendapat tempat di tempat ini dengan nyaman, dengan harga yang dapat kita jangkau. Bahkan kalau menurut Ibu Juliawati, kalau dia sewa jauh lebih mahal dari kita, kita diberikan harga yang cukup terjangkau. Bukankah itu satu anugerah yang Tuhan berikan? Saudara, tadi saya bertemu dengan bos yang mempunyai tempat ini. Saya bilang sama Pak Johan, Pak, bisakah kita pulang lewat dari jam yang Bapak tentukan? Bu, Ibu pakai saja sampai sore pun gak apa-apa, Bu. Silakan, Bu, silakan. Sampai malam pun Ibu pulang, silakan. Kalau Ibu butuh apa-apa, panggil orang saya. Dia akan mengatur. Luar biasa kan saudara? Ibu Mika dengan Ibu Yuni bilang, Bu, bisa gak kita pulang jam 2? Udah pakai aja tenang. Bahkan tadi dia bilang, Ibu sampai sore pun, kalau Ibu mau pulang malam, silakan. Bukankah itu satu anugerah yang Tuhan berikan kita? Siapa kita sebenarnya? Setia hidup. Putra
terlalu bangga memiliki Engkau. Bukan hanya bangga, tapi terlalu bangga. Sebab Engkau hidup, ada hari esok, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak berhenti sampai di sini. Engkau terus menyertai kami sampai kesudahan, sampai Engkau datang yang kedua kali. Harapan kami tidak ada satu di antara kami yang tertinggal, tapi kami semua boleh berjumpa bersama dengan Engkau, bahkan boleh melayani bersama dengan Engkau. Itu yang menjadi harapan kami. Ampuni kami kalau ada dosa pelanggaran yang kami lakukan. Ampuni kami kalau kami tidak bisa menjadi teladan. Biarlah Tuhan Kau terus menuntun kami, menegur kami, mengingatkan kami, mengarahkan kami, untuk kami terus berjalan di dalam rel kebenaran-Mu, Bapa. Terima kasih Yesus untuk hari yang indah, untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Kau melawan mereka satu persatu. Kau menjamah Tuhan hati mereka. Kau membalas setiap luka hati mereka, sehingga mereka boleh menikmati berkat-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh lebih setia di dalam Engkau, sehingga mereka boleh taat kepada-Mu Yesus. Dia boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Urapan-Mu turun atas mereka Tuhan. Kalau Engkau memberi kepercayaan dan kesempatan untuk melayani-Mu, bukan karena kami lebih baik, bukan karena kami lebih pandai dari orang-orang yang ada di sekitar kami, tapi satu anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah itu kami taruh di atas pundak kami. Kami boleh lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau, dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Persiapkan kami. Biarlah Tuhan lewat minyak urapan yang akan kami urapi kepada setiap umat-Mu di tempat ini, boleh mendatangkan berkat, boleh mendatangkan damai sejahtera, sukacita, boleh memberikan kekuatan bagi kami. Karena di luar sana banyak hal yang harus kami hadapi, namun satu hal Kau jaga iman kami, jaga hati kami, jaga pikiran kami, untuk kami tetap berfokus kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Urapi kami semua Tuhan. Sucikan, kuduskan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh terus berjalan, melangkah bersama dengan Engkau. Kami silakan seluruh hamba-hamba Tuhan boleh mengambil minyak, dan saudara duduk di tempat saja, nggak usah maju. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh glory. Tercurah untuk menembus hidup.
Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Engkau sudah membalut setiap luka hati kami. Engkau sudah memberikan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapak. Biar Tuhan Kau terus memimpin kami, memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir. Engkau juga melawat mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata, amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan dan baik-baiknya. Haleluya. Saatnya kita akan mau usahakan kita. Kita akan pujian untuk Tuhan. Jangan dulu. Sebelum itu mari kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan serta mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau memberi persembahan. Berkati Tuhan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi, berkati setiap pekerjaan, usaha, pelayanan, keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan yang memakai persembahan ini untuk memperluas pelayanan di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan pujian janganlah. Persembahannya Tuhan memberkati. Saatnya kita akan mau masuk dalam doa syafaat. Kepada petugas dipersilakan. Kepada ibu dipersilakan doa. Apa Lukas doa syafaat. Shalom. Sudah kenyang? Sebentar lagi ada apa? Permainan? Ada door prize. Jadi boleh sampai sore, sampai malam. Boleh? Luar biasa. Berkat. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, bersyukur hari ini kita lihat semua muka-muka semua yang senyum-senyum yang diurapi Tuhan. Amin. Bisa tidur istirahat semua? Bisa ya? Ada ngorok? Yang kenceng-kenceng dong. Amin. Kita bersyukur ya hari ini kita boleh sehat semua karena anugerah Tuhan. Amin.
Kalau hari ini Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus disalib Bapak Ibu, ya hari ini saya percaya oleh bilur-bilurnya, amin, kita dikasih anugerah keselamatan, free, gratis tapi bukan murahan, amin. Hari ini biar firman Tuhan kita renungkan, kasih Tuhan gak berkesudahan. Kalau dulu mungkin dari kita kecil, remaja, dewasa, udah nikah, punya anak sampai punya cucu, penyertaan Tuhan nggak pernah berkesudahan. Tuhan sering ninggalin kita nggak? Kita yang sering ya kadang-kadang ya, betul. Ya, biar hari ini melalui kematian Tuhan kita diingatkan kembali, kuasa darah Tuhan memulihkan setiap kita. Kuasa darah Tuhan, saudara sudah menebus saudara dan saya. Amin. Jadi kalau ditinggalin si iblis, kamu nggak layak, nggak bakal masuk surga. Aku sudah dilayakkan oleh darah Tuhan, gratis Tuhan kasih. Amin. Kemarin yang seperti saya bilang, kenapa Tuhan rasanya seperti mau mati, saudara? Kenapa, saudara? Dia dihianati sama muridnya sendiri, dan dia mati bukan buat kesalahan dia, tapi buat saudara dan saya. Kalau nyawanya saya Tuhan berikan buat kita, apalagi soal berkat kecil, amin. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambah. Jadi jangan cari tambahannya ya. Iya, saat kita tidur Tuhan berkati kita, Bapak Ibu, amin. Bersyukur kan hari ini bisa lihat, puncak, saudara di Jakarta udah hektik, udah crowded, udah polusi di sini, saudara. Cari oksigen yang baru, nikmati, amin. Kalau hari ini kita di sini berkat Tuhan luar biasa, saudara mesti nikmatin, syukurin ada Tuhan hebatnya punya gunung begini, hebatnya ada suara burung, saudara lihat alam ini mesti bersyukur. Amin. Coba yang punya napas boleh tarik napas, 1, 2, 3. Amin. Itu tandanya saudara dan saya hidup untuk menjalankan keselamatan. Terima kasih. Mari kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat siang yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh berfellowship bersama di tempat ini, bukan karena kehebatan gereja kami, kehebatan gembala kami, atau pekerja atau jemaat tempat ini, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan kami boleh di tempat ini Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk Tuhan memperingati Tuhan, Engkau disalib hari ini Tuhan di tempat ini. Untuk kami boleh sadar bahwa keselamatan itu mahal Tuhan. Dengan nyawa Engkau bayar buat setiap kami yang tadinya kami tidak layak. Hari ini oleh bilur-bilur-Mu, oleh darah kami diselamatkan, bahkan kami dianggap anak Tuhan. Kami boleh manggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih kalau kami boleh manggil Engkau Bapa Tuhan. Engkau Bapa yang mengerti setiap kami. Engkau Bapa yang peduli akan setiap kami. Bahkan Engkau Bapa yang menampung setiap air mata dalam kirbat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih setia Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami mau berkomitmen bersama Tuhan, untuk kami mau menjalankan keselamatan kami Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan darah Tuhan. Dan kami percaya kematian-Mu tidak akan sia-sia Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan yang setia melayani Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami jadi saudara berkat. Kami jadi teladan buat orang banyak Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh merenungkan Tuhan. Kalau Tuhan firman-Mu berkata untuk kami memberi perpuluhan Tuhan, bukan karena Tuhan kami miskin, Tuhan kami kekurangan uang Tuhan, tapi Engkau mau mengetahui ketulusan hati kami Tuhan. Kami percaya 100% uang berkat yang Tuhan berikan buat kami itu dari Tuhan semata-mata. Kalau Engkau memberikan meminta cuma 10% Tuhan, itu gak ada artinya Tuhan dibandingkan kasih setia Tuhan.
Tuhan sudah berikan kami udara yang baik, Tuhan sudah berikan kami kesehatan yang baik, kami sudah punya istri, suami, anak-anak yang baik. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami mengucap syukur Tuhan. Ajar kami menyadari bahwa uang kami, harta kami, apapun yang kami punya di dunia ini kami tidak bawa pulang Tuhan, tapi kami membawa iman kami, keselamatan kami Tuhan, pertobatan kami di hadapan Tuhan hari ini Tuhan. Jangan biarkan kami jauh dari Tuhan, undur dari Tuhan. Biar hari ini Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah diselamatkan. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami boleh berapi-api melayani Tuhan. Kami boleh bersemangat lagi melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah mungkin himpitan masalah persoalan yang terjadi dalam hidup ini, kami rasanya mau mati Tuhan, tapi kami percaya ketika kami mensyukuri itu Tuhan, kami sadar ada maksud Tuhan yang lebih lagi, dan Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra buat kami untuk kami jadi pemenang lepas pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau adakan game Tuhan, menyelesaikan acara siang hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan Allah Roh Kudus yang bekerja mengurapi setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus yang hari ini telah mati menebus engkau dan saya, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan penghiburan hari lepas hari, dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah dalam keluargamu, diberkatilah dalam pekerjaanmu, diberkatilah apapun yang kau perbuat Tuhan jadikan berhasil. Engkau jadi teladan, setiap apapun yang kau kerjakan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Ya, kita akan foto bersama sembari Bapak Kris. Kayaknya nggak bisa foto di sini deh. Sepanduk pindahin ke sini ya. Ini apa cahayanya backlight. Dipegang aja tuh, dipegang aja ya. Dipegang. Iya. Yuk, biar Kris yang persiapkan dulu. Anak-anak nanti dulu ada door prize, kita mau bagi door prize dulu. Ya, bangku depan untuk duduk para orang tua. Yuk, nanti boleh duduk. Om Amin duduk aja Om, nanti siapa sama Miss kita. Anak-anak duduk. Tante Ipon, Mama. Ayo, udah kau lihat sini aja sini. Dia beda. Berapa orang? Gak usah paling ujung. Yuk, Bu Tati, Bu Nur silakan ikut di tengah-tengah. Sini Tan. Ayo di depan. Mama di sini. Ini aja sama lagi Des. Ayo. Iya. Oke. Jadi jangan di sini. Ya, anak pegang gitu. Ada yang ini pegang di samping apa ini? Ada Vera tuh ada. Vera dia pegang anak-anak pegang. Oke, Fer. Nah, gitu. Om Juni dekat anak-anak. Yuk anak-anak duduk ngarang nanti anak-anak. Kekeluaran dikit. Pegangnya agak turun sana deh. Napas sama selantai. Oh iya. Nggak bisa, ini nggak bisa di tengah. Jadi kalau di tengah, jadi sebelah aja dari sebelah. Nah, di situ udah. Di pinggir. Di sini Pak Arfan.
Pangkalipnya pindah otak. Jangan dibalik-balik, Nah, ya tuh. Kurang rapet, kurang rapet. Kurang rapet. Mama Jaden berdiri. Ya, kalau ini diri itu boleh. Itu, tinggi lah.